Kalau orang cuma punya sakofah tapi tidak punya ilmu, nah terus bagaimana mau mengawal peradaban ini? Tidak bisa peradaban ini dikawal hanya dengan sakofah. Yang ketiga tentang sakofah. Nah ini Pak, ini saya harus jelaskan tentang sakofah. Sakofah itu, ini masalah di kita tentang sakofah ini masalah Pak. Antum tahu masalahnya sakofah? Karenanya tidak lahir ulama, yang lahir cuma musakof. Ini masalah serius di kita. Musakof itu orang cuma punya wawasan sedikit itu namanya sakofah. Tentang akidah sedikit, akidah akhlak sedikit, ilmu ini politik sedikit, ekonomi sedikit, keamanan sedikit, Quran sedikit, hadis sedikit, itu namanya sakofah. Dan bukan itu yang dimau oleh Islam. Bukan itu yang dimau oleh Islam. Yang dimau oleh Islam, seseorang belajar dengan pondasi yang sangat dasar, yaitu Qurannya. Itu mendasari semua hal, dari mulai ilmu sampai sakofahnya. Ya. Maka tadi karena di kalangan para sahabat dahulu mereka tidak ada sahabat yang cuma musakof, itu nggak ada Pak. Sahabat itu mesti punya kemampuan ilmu-ilmu yang mereka sangat ahli di bidang itu. Baru sisanya sakofah. Saya kasih contoh. Nabi sendiri dan para sahabat dahulu yang saling menunjuk orang keahliannya apa. Contohnya, ketika para sahabat ditanya tentang siapa yang ahli dalam masalah bacaan Quran, mereka pasti akan nunjuk Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya siapa yang paling ahli dalam ilmu faraid, mereka akan nunjuk Zaid bin Thabit. Siapa yang paling ahli dalam ilmu halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Siapa yang paling ahli ilmu dalam masalah kepengadilan, qadhi, hakim, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang paling ahli dalam ilmu tafsir, Abdullah bin Abbas. Itu level kepakaran para sahabat. Yang sakofah sahabat saja hari ini itu jadi ilmu Pak. Paham atau enggak? Di level sahabat itu dianggap sakofah, tapi kalau di kita miliki hari ini itu jadi ilmu dalam, saking dangkalnya ilmu kita hari ini. Setelah itu Anda boleh lihat kan, Imam Nawawi contohnya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama abad 7 Hijriah, itu dalam di ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, beliau punya kitab-kitab dalam ilmu fikih, umpamanya kitab yang sangat ternama Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ilmu hadis, beliau punya syarah Sahih Muslim, menjelaskan Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj namanya. Nanti ilmu mustalah, punya ilmu, berbagai macam ilmu beliau punya kitab yang dalam. Tapi kemudian beliau pengen merambah ke sakofah, maka mulailah beliau mencoba kecintaan terhadap ilmu kedokteran. Makanya dia pergi ke toko buku, dia beli buku Al-Qanun fit Tib karya Ibnu Sina. Zaman dulu buku mahal, apalagi buku berjilid-jilid. Itu akan coba beliau jadikan sakofah oleh beliau. Kalau beruntung akan jadi ilmu yang dalam. Tapi begitu beliau beli, beliau mulai membaca buku itu, ternyata beliau hatinya nggak sek. Kok saya nggak menjumpai kenyamanan hati di ilmu ini, berarti mungkin ini nggak cocok buat saya, cocok buat orang lain. Maka bukunya dijual lagi. Oke, ini sakofah. Istilah ilmu dan sakofah harus dipahami dulu. Alim dan musakof. Oke, hubungannya dengan kebaikan umat ini, maka muslimin ini harus alim musakof. Bukan hanya alim tadi, tapi tidak musakof. Alim tidak musakof itu begini, teman-teman. Umpamanya fatwa saja, fatwa itu bisa tidak tepat gara-garanya tidak punya sakofah. Walaupun kalau itu levelnya ulama, mereka salah dalam berfatwa, dalam beristihad, mereka dapat satu pahala. Tapi artinya bisa tidak tepat fatwanya gara-gara dia tidak paham sakofah. Kan ahli ilmu ditanya apa saja, begitu dia ditanya, untuk menjawab dia harus paham sekeliling yang tentang ditanyakan. Nanya apa nih? Nanya masalah ini. Saya ingat dulu umpamanya di Indonesia dulu tahun berapa ya? Di Indonesia pernah ada peristiwa berdarah di Ambon. Dulu ya tahun berapa itu? Saya masih mahasiswa dulu.
Yang menjadi masalah ketika peristiwa Ambon itu ditanyakan kepada ulama. Dulu saya di Saudi, di Madinah, begitu peristiwa Ambon ditanyakan ke Madinah, jawabannya bisa salah kalau beliau ini tidak dibekali wawasan tentang Ambon, dikasih data dulu. Kalau tiba-tiba langsung ditanya, beliau jawabnya ya sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan pertanyaan saya, sesuai dengan pertanyaannya. Maka itu sakofatan penting. Kalau orang cuma punya sakofah tapi tidak punya ilmu, nah terus bagaimana mau mengawal peradaban ini? Tidak bisa peradaban ini dikawal hanya dengan sakofah, tidak akan pernah bisa. Harus didalami betul. Dan ada orang-orang yang, makanya tadi bahkan Quran menyampaikan jihad saja kalau sudah diumumkan untuk jihad, Quran sendiri mengatakan jangan semua orang pergi jihad. Apa fungsinya? Liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada sekelompok orang yang tafaqquh fid din. Tafaqquh dari kata fikih itu artinya pemahaman yang dalam, bukan sakofah. Dia pemahaman yang dalam baru nanti bisa memberi peringatan. Nah, bagi